bapaknya si Ubaidillah ini budak. Budak yang dimerdekakan begitu atau Nggak ada merdekakan budak. Nah, gitu loh. Tapi zaman kerajaan Fatimion itu justru lewat Ubaidillah itu berdiri. Lewat Ubaidillahnya. Itu besar di zaman di era Ubaidillah itu, gitu loh. Sebelumnya sudah ada tapi semakin saya meluas bacakan itu. ya, saya bacakan ya sejarahnya ya. Jadi begini. Nah, jadi kalau yang memperkenalkan Maulid Nabi itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan Maulid Nabi ya, diantaranya itu ketika kemudian untuk mempersatukan umat Muslim di dalam menghadapi satu perang besar yang disebut perang salib kan gitu. Betul. Nah, kan begitu. Nah, ini juga termasuk diantaranya untuk menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Qaramithah Batiniyah, aliran yang jelas sesatnya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi lah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Jadi, ini pernyataan ini dari siapa? Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah kan. Nah, kemudian dalam perkataan lainnya kan gitu. Jadi negeri Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu Salahuddin. Dia yang menampakkan ajaran Nabi yang sahih di kala itu berseberangan dengan ajaran Rafidhah atau Syiah kan begitu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menggelar perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa perang. Waktu itu perang besar ya. Ya semua tahulah namanya perangnya perang apa kan itu. Nah, kemudian terbukti pasukan Islam di bawah Salahuddin berhasil merebut Yerusalem kan begitu. Jadi bukan dari Ubaidiyunnya itu sendiri, justru Ubaidiyun itu yang mengaku-ngaku. Jadi gini Kang Satria di Samsu. Ya. Kenapa mereka tidak bisa menemukan atau tidak berani membuka kitab abad keempat kelima? Karena jelas di sana kitab abad keempat kelima itu menunjukkan bahwa Ubaidillah Al-Maimun Al-Qadda kan begitu. Betul Yai Anjas. Antara Imam Asy'ari dengan Imam Tariq Ibnu Katsir itu lebih tua mana? Ilmu jamaknya lebih tua mana ya? Salam dulu saudara Rauf. Karena kemusnahan dari Pati Ubed ini kan turun ke 13 generasi dari ke kerajaan Bani Ubed ini, yang berakhirnya Bani Ubed ini di abad ke-6 500 sekian Masehi, itu terakhir kerajaannya yang sudah diperangi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya betul kata sampean tadi bahwa mereka tidak punya kitab itu lantaran mereka saat itu lagi menguasai kerajaan Ubaidillah. Jadi betul itu kenapa kitab itu tidak ada tercatat, karena mereka masih menguasai kerajaan Bani Ubed waktu itu. Di abad ke-3 sampai abad ke-6. Mendirikan Fatimiyah ini siapa ya? Apa Ubaidillah atau bukan? Oh iya, itu Ubaidillah. Ubaidillah yang mendirikan. Kan di sini kan dari keterangannya Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani itu kan Salahuddin alladzi fataha Misra fa azala anha da'watal Ubaidiyun min qaramidil batiniyah wa azharu fiha syara'i'an Islam. Jadi Salahuddin lah yang menaklukkan Mesir, dia menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Qaramithah Batiniyah kan gitu, atau aliran yang jelas sesatnya. Salahuddin lah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Tapi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang saya baca itu kalau di Wikipedia itu Ubaidillah itu bapaknya bukan Maimun ya. Ubaidillah Al-Mahdi. Itu kan Nama lain sering berganti-ganti. Berganti-ganti Iya, nama. Sering berganti.
Ubaidillah inilah yang awal-awal mengakui dia keturunan Imam Mahdi itu. Saat itu dia sudah mengakui keturunan Imam Jadi Mahdi. nama ganti-ganti Ubaidillah. berubah-ubah itu ya. Iya, jadi gini loh, kenapa dia berubah-ubah, berganti-ganti nama? Karena itu tadi mencantolkan ke nasab ini, ketahuan pindah ke nasab ini, mencantolkan ke ini sampai terakhir ya Ubaidillah itu lagi ke Ahmad bin Isa itu tadi. Gitu. Berubah ya dia. Jadi kita juga jadi bingung jadi. Berarti kelompok ini sudah penipu ulung dari zaman dulu. Betul. Zaman datuk Iya. moyangnya itu sudah menipu ke sana ke sini, mencantolkan, kait mengait sama Nah, yang orang paling- yang sudah yang masyhur paling- itu udah kerjaan. yang paling sedikit mapan ya memang yang sekarang ini dengan mengaku sebagai keturunannya Said Ahmad bin Isa. Tapi kan jelas yang namanya kebohongan itu pasti terbongkar kan begitu. Gini, Kang Satria Haji Samsu, mereka Kemungkinan ini ini Pak, ini ada 3 motif ya. Pertama nih motif ini untuk menutupi ya. Pertama menutupi bahwa mereka itu Yahudi. Pertama. Kedua menutupi bahwa mereka itu Syiah. Ketiga menutup bahwa mereka dia itu anaknya budak. Iya, Jadi ini kan betul. istilahnya aib ya. Jadi bagaimana cara nutupnya? Nah, nutupnya itu dengan mengaku sebagai cucu Nabi itu, turunan Nabi. betul, betul. Jadi gini ya. Motif itu. Nah, jadi gini, kenapa mencuatnya rame mereka mencantumkan itu hanya abad 9 dan 10. Kan begitu. Nama mereka ini Ubaidillah ini didengungkan di abad 9 dan 10 sampai di batas itu. Tapi mereka melupakan kitab sejarah-sejarah lunasab itu di abad keempat, 5, 6. Mereka tinggalkan karena pemikiran mereka orang tidak akan mencari sampai ke abad 5, 6, tidak akan menemukan itu. Pemikiran mereka seperti itu, makanya mereka cukup abad 9, abad 10. Itu loh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya begitu terbongkar mereka tidak menyadari bahwa di abad 4, 5, 6 ini menjelaskan semua kepalsuan mereka. Ini mereka tidak bisa menjawab. Begitu. Waalaikumsalam. Silakan Kang Rauf. Mau nanya ini saudara, itu alias Sakron menulis di abad ke-9 itu ada manuskripnya enggak? Menurut mereka, menurut kitab mereka ada. Al-Burqa Al-Musiqa. Mereka Ngarang disuap kali. Jangan-jangan mereka menulis itu di zaman Belanda loh. Masuk ke Indonesia. Disuap. Soalnya kan nggak ada manuskripnya kan? Iya, masalahnya begini nih. Mereka ini kan alirannya batiniah ya. Jadi secara batin dan pakai mimpi. Apa jalur mimpi dan batin. Jadi semau mereka aja. Kalaulah benar mereka itu menulisnya di abad ke-9, tentu diketahui dong oleh bani-bani lain atau ulama-ulama yang masyhur di abad segitu. Kan nggak ada kan? nggak ada. Jadi gini, mereka mengarangnya itu mencantolkan itu dia, tapi mereka lupa akan sejarah gitu loh. Jadi Jangan-jangan mereka itu menulis di abad ke-11 sebelum terjun ke Indonesia. bisa itu makanya saya bilang dia nulis di abad ke-11 itu seperti itu, tapi mereka menulisnya cuma dari abad 9 dan 10 aja yang diciptakan oleh mereka, tapi mereka melupakan abad ke-4, ke-5, ke-6 gitu loh. Ya, soalnya yang kan mana menulis itu kan butuh pemikiran dan waktu lah itu. Dan mana kalau kita berbicara tentang kabilah-kabilah Arab itu tersusun rapi ya. Pecahnya dari kabilah Quraisy ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu banyak sekali, dari Bani Hashim cabangnya itu banyak sekali. Itu masih Bani Hashim dan suku Quraisy. Belum dari Bani Kinana, belum dari Bani Jarhum, belum dari Bani ini, belum dari banyak bani-bani kabilah-kabilah Iya. itu. Beginilah saudara, kalau benar mereka menulis di abad ke-9, pasti bani-bani lain itu mengetahui bahwa tulisan itu ada di abad segitu. Ini kan nggak ada kan, manuskripnya pun tak ada gitu.
Ada Bisa jadi jadi. begini, Bang. Teorinya begini, Bang. Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menulis kitab Al-Burqa Musiko. Setelah ditulis, kitab itu ditaruh di dalam peti, baru dibuka 1 abad kemudian oleh keturunannya. Ada manuskripnya nggak itu? Ya Al-Burqanya kan ada. Kitabnya kan ada Al-Burqa Al-Musiko. Itu kan katanya dia Cetakan yang aslinya Ya itu ada. ada, Itu kalau itu udah- bisa dites karbon. Udah diuji lab nggak itu? Oh, dia. Nah, Sekarang gini, masalah sekarang gini, katanya gini Pak, sekarang itu gini. dia bikin Justru nasab perkara itu berdasarkan dari mimpi kitab katanya. Itu itulah. apa benar itu? Enggak, kertasnya tahun berapa itu, abad Ya, berapa. jadi begini, dari kitab itulah kepalsuan nasab Ba'awi itu bisa ketahuan, karena di situ Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu berasumsi, ya, waqad fahimtu min tarikhil janadi wa talkhisul riwaji, kan begitu, terkait dengan nama leluhurnya yang disebut Ubaid, kan begitu. Nah, ini nyambung tuh dengan cerita tadi Salahuddin Al-Ayyubi yang abad 6 Hijriah ya, 532 Hijriah. Nah, ini sesuai dengan cerita bahwa Bani Fatimiyun atau Ubaid itu sendiri berkuasa di Mesir itu kurang lebih 200 tahun. Nah, begitu. Di mana Ubaid sendiri itu lahir di tahun 300 sekian lah, 300 sekian. Abad keempat kan gitu. Nah, dikonfirmasi 317 masih. Nah, 317 Masehi, keruntuhannya di 532 Abad bukan 6. abad ya, bukan Masehi, Hijriah ya. Hijriah. Hijriah, betul Hijriah. Ya. Nah, di abad 6 Hijriah kan gitu. Itu kan sinkron tuh 200 tahun. Connect. Jadi gini Kang Satria dan teman-teman ya. Di saat saya mencari garis-garis orang Yahudi yang ada di Yaman, itu saya menemukan banyak kejanggalan ya. Ada beberapa ya. Di antaranya yang yang menjadi budak-budak dari Bani Himyar dan akhirnya diperangi oleh Panglima Abraha ya, yang diutus oleh oleh Raja Negus Caleb ya, diutus untuk memerangi ke kerajaan Bani Himyar. Nah, setelah Bani Himyar runtuh, dia menjadi gubernur di Yaman. Ya. Belum jadi Abraha. gubernur. Jadi gubernur di Yaman dulu. Nah, setelah dia menjadi gubernur di Yaman, Raja Negus Caleb menagih upeti setorannya tapi tidak diberi. Akhirnya Negus Caleb mengirim pasukan yang begitu jumlahnya sangat besar untuk memerangi Abraha ini tadi. Ternyata kalah si utusan raja ini, akhirnya rajanya juga dibunuh. Akhirnya si Abraha mendeklarkan dirinya jadi raja. Dari saat dia sudah menggelirkan, sudah diraja di Yaman, sudah kuat, mereka dengan kelahiran Rasulullah SAW, mereka ingin meruntuhkan Ka'bah. Qadarullah, mereka dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil dan tidak tersisa sedikit pun bangkainya, menjadi abu semua. Sisa-sisa dari Raja Abraha selamat. Raja Abraha mati semua. Mati ya? Mati semua, tidak tersisa sudah. Nah, sisa-sisa daripada budak-budaknya Abraha ini tadi banyak yang melarikan diri, di antara ada yang melarikan diri ke Afrika Utara, membuat sekte. Nah, sekte itu akhirnya dikenal dengan sekte Wahabisme. Yang mana sekte Wahabisme ini adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, Itu abad keberapa itu? Abad kedua ya? Abad sekitar segituan ya. Nah, Abad dari sebelum situ kenabian. setelah itu dari sekte Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum atau sekte Wahabisme ini yang menyembah roh nenek moyang, kuburan dan lain sebagainya, beiring waktu berjalan beranak pinak mendirikan sekte Bani Fatimiyun itu tadi. Ini runutannya ya. Paham ya? Bentar dulu. Itu paham. Berarti sekte ini Abdullah bin Rustum ya, bukan ya? Iya, Abdullah bin Abdurrahman bin Rustum. Itu sebelum kenabian atau sesudah? Sesudah itu, Raja Abraha
lahir Nabi itu baru kan meninggal. Jadi gini loh, Raja Kelahiran Abraham, Nabi itu kan- kelahiran Nabi itu kan persis Raja Abraham yang nyerang ya. Ya, oke. Nah, Ya, setelah ya. setelah Betul. runtuh apa semua, kelompok ini, kelompok budak-budak ini Abraham. melarikan diri. Budak Abraham udah tewas semua. Sisa-sisa budak-budaknya dari klan Yahudi ini tadi, budak-budak Yahudi ini tadi melarikan diri ke Afrika Utara. Ya. Dia membangunlah peradaban di sana, peradaban Rustum ya, kelompok Rustum. Lah, Rustum ini punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak Abdul Wahab. Jadi mengajarkan lah dari Abdul Wahab inilah nah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Wahabisme. Lah ini akhirnya berkembang menjadi dinasti Fatimiyah dan menjadi Ini masih Syiah itu sahabat tadi. atau tabi'in ya? Abdullah Wahab bin Rustum ini zamannya berarti udah 100 tahun ya Nabi wafat ya. Iya, kan sudah di Dan berapa kerajaan- tiga generasi kan itu, generasi Rustum ya, generasi Rustum. Oh iya oke. Dari Rustum Berarti udah punya anak si Abdurrahman. Lah Abdurrahman punya anak Abdurrahman. Abdul Wahab. berarti ini di zaman Berarti- tabi'in lah itu sih ya. kerajaan Zaman tabi'in. kerajaan Abraha itu Nasrani sebenarnya, bukan Islam, bukan Yahudi. Itu kerajaan Nasrani asalnya. Kristen. Tapi kalau Abdul Wahab bin Rustum ini udah Islam ya, tapi melenceng gitu ya. Bukan. Nah, mereka penyembah nenek moyang. Oh, bukan Islam ya. Tapi namanya kok ke Islam-Islaman ya? Ya banyak kan dulu namanya ke Islam-Islaman kan. Ya, soalnya itu kan di Maroko kan. Makanya kalau sekarang nggak ada itu seperti Orang itu. Indonesia aja namanya pendidikan Nama Arab. Abbas saja, nama Abbas saja Kan di Yahudi Maroko masih kan ada. saat itu kan mereka kan paling tidak mereka masih menggunakan nama asli loh, bukan nama Arab-Arab zaman itu kan. Ini ya saya bacakan ya, bentar saya bacakan ya. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum atau Abdul Wahab bin Rustum atau hanya Wahab bin Rustum adalah imam kedua dari Imamah Tahir dan pendiri gerakan Wahabiyah Ibadisme. Ya, dia adalah bagian dari dinasti Rustam. Ya, memerintah teokrasi di tempat yang sekarang disebut Tunisia dan Aljazair. Ya. Nah, ini sekte Ibadiyah, ini sekte Khawarid. Ya, dengan gerakan Wahabiyah modern. Nah, jadi Wahabiyah ini aslinya ya dari kelompok mereka sendiri, tapi didengungkan kepada si siapa, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ya, Abdul Wahab. Nah, jadi Abdul Wahabnya sendiri itu lahir tahun 747 atau 748. Iya. Oke. Nyambung. Itu loh. Ya rupanya udah lama ya rupanya ya. aliran. Nah, Oh, begini loh saya. Berarti di zaman itu Maroko itu udah menggunakan nama-nama Arab ya? Tukar kebudayaan sih. dari dulu kan sudah pakai nama-nama Arab sebelum Kan lah, itu. bukannya Maroko, Aljazair, Mesir itu masih pengaruh dari Mesir ya, bukan dari Arab ya? Gimana sih? Itu kan Zaman termasuk itu bangsa ya. Arab itu mereka Timur Tengah. Gini loh Pak, sama kayak di Indonesia ini. Kalau yang dari keturunannya siapa kayak kita yang Islam, ini memakai nama-nama Islam. Yang Kristen, jadi nggak berpengaruh itu. Nama Islam itu. Nah, Ya itu istilahnya di zaman itu Maroko, Sudan, Aljazair, Mesir itu sudah menjadi bagian dari Arab gitu. Sebelum itu kan Iya, bukan, betul. Oh itu, makanya aku namanya kan, oh kok ada Arab-Arabnya gitu.
Ya, oke. Paham, Jadi paham. paham ya, sejarah yang sesungguhnya paham ya. Siapa Wahabiyah itu siapa kan mereka. Nah, tapi oleh Syiah disematkan Wahabiyah itu kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Yang lebih lucu itu berapa tahun terakhir itu Raja Saud itu dituduh keturunan Yahudi. Pernah dengar nggak itu? Betul. Iya. Iya. Itu rame loh itu. Iya itu. Dituduh sebagai keturunan Yahudi. Rupanya pas tes DNA C1 semua ya kan keturunannya. Bahkan sampai sekarang itu banyak yang meyakini Arab Saudi itu ya Wahabi. Enggak, ini fitnah terhadap Ibnu prinsipnya Saud lah. maling Fitnah terhadap maling Ibnu mereka. Saud. Masalahnya kaum Khabib ini gagal, dia mau mengambil alih Mekah itu. Makanya berbagai macam propaganda dan framing yang mereka buat. Mereka gagal mengambil alih Mekah dan Madinah itu, Arab Saudi itu. Tapi masuk akal ini. Pak Penyapuranjau ini ceritanya. Masuk Ya bukan akal. cerita, itu sejarah, Pak. Iya, sejarah Ini itu sejarah, masuk saya akal, kan. gitu. Iya, masuk akal. Jadi, masuk. Runtutannya saya ini masuk gitu. Runtutan sejarah itu masuk. Jadi runutan itu jelas. Jadi sejarah itu tidak akan pernah bohong ya saudara ya. Sejarah itu tidak pernah bohong. Dia akan berulang dan berulang. Nah, kita bisa membuka semua itu satu persatu, mempelajari satu persatu sejarah ini tadi, agar kemana larinya ini, siapa asal usul mereka. Akhirnya akan Cuman ketahuan. kalau menurut saya, Pak, mereka itu menulis kitab itu di abad ke-11 deh. Atas pesanan Belanda supaya bisa masuk Indonesia. Nah, gini, Itu menurut ya. asumsi saya ya. Bukan benar. Benar, saya katakan benar. Kenapa? Bukan di Saya abad sudah ke-9. menemukan. Saya sudah menemukan itu. Saya sudah menemukan itu yang mana sebelum mereka dibawa ke Indonesia, si Senok Horgonya ini mendatangi ke Mesir. Ya. Memperdalam ilmu agama di sana. Memberikan nasihat dan masukan, ya, memberikan nasihat dan masukan bahwa untuk memberikan apa namanya kasarannya isbat lah bahwa mereka ini bisa masuk kategori ke Duriyah. Ya tentu kan perlu bukti kan, barulah mereka menulis kitab kan gitu. Iya, Ya, ada sudah bukti, setelah ada itu semacamnya. dilakukan. Nah, setelah itu dilakukan, mereka dibawalah ke Indonesia. Nah, setelah di Indonesia berjalan sekian lama, pada saat itu ada keributan dengan Al-Irsyad. Ya, mulai 1901 sampai 1911 akhirnya pecahlah Al-Irsyad. Syekh Ahmad Ar-Surkati mendirikan Al-Irsyad, ya. Terus Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Terus siapa itu Umar Muhammad Naji itu mendirikan Persis di 1923. Lalu 1926 NU mendirikan Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari. 1928 ini mulai dari Maret mereka sudah mulai dari Januari mereka sudah mengajukan ke Belanda menyusun itu akhirnya sampai Maret bulan Maret dia mengajukan ke Belanda. Nah, disetujuilah oleh notaris Belanda ya tahun 1927 Desember 1928. Nah, 1930 mereka mengajukan surat kepada Belanda agar diberikan diberikan gelar Syahid atau Syarif kepada mereka atau Syarifah ya pada mereka. Tidak dijawab oleh Belanda. Kalau Nahdlatul Wathon kapan? Sebentar saya dari 1902 itu terus 1932 mereka mengajukan lagi tapi tidak dibelalas oleh Belanda. 1933 mereka mengajukan lagi
tidak dijawabnya antara 1935-36 bahwa Belanda tidak mau ikut campur permasalahan ini. Namun cukup sematkan aja gelar Habib di depan nama kalian. Disitulah mulai muncul nama Habib. Begitu saudara. Gelar Habib. Oke. Tapi kan sesuatu yang aneh, minta gelar Sayyid, minta gelar Syarif, tapi mintanya pada orang kafir. Loh, Ini yang makanya kacau. coba dengarkan Ahmad, Berarti dengarkan kan ya. mereka bukan Islam kan? Gini loh, dengarkan. Mereka pada saat mau dibawa ke sini, mereka minta Belanda kepada Senok Horgonya untuk memberikan kekuatan itu kepada Mesir. Paham ya? Lah, disitulah Belanda tidak berani terlalu masuk ke dalam, hanya memberikan masukan dan nasihat, meminta tolong kasarannya, sematkanlah ini dengan keturunan. Paham ya? Nah, pada saat sudah di Indonesia sudah dibawa, mereka menagihlah kepada Belanda gitu loh. Secara tidak langsung itu seperti itu. Oh, minta timbal balik, minta ijazah. Iya. Biar dapat pengakuan gelar. Itu loh. Makanya berkata Belanda, wong sudah ada kasarannya udah ada menguntungkan buat saya kalau tentang polemik ini gitu loh. Jadi ada Belanda wis cukup aja sematkan Habib gitu loh. Seperti itu. Terbongkar sekarang semuanya ya. Aduh. Kenapa enggak pakai gelar Al-Qadah gitu, Qadah Asegab, Qadah Al-Atos gitu. Makanya Malah kabir yang dipakai padahal Makanya mereka marah sekali dengan kelompok orang-orang keturunan Yaman yang non-Ba'alawi. Mereka selalu mengatakan iri, hasad, dan lain-lain. Terakhir sekarang Wahabi. Ya, karena kita yang keturunan orang Arab, keturunan Yaman yang non-Ba'alawi ini faham betul tentang hal ini. Begitu saudara. Ini keren nih jadikan tesis ini. Kenapa? Keren jadikan tesis ini. Iya, yang menarik itu tentang ini asal muasalnya dari Maimun Al-Qadah itu. Dari mana turunannya, dari atas Al-Qadah itu dari turunan Abrahah dan segala macam, itu menarik itu. Loh, malah semalam Kalau dibuat tesis itu wah benar-benar. Malah semalam itu kita menemukan itu ke arahnya mengarah kepada ke arah si muminya Fir'aun itu tadi, ketemu tadi malam itu. Saya lupa di kitab apa, Mas buka lagi saya. Iya, Yuyi. Dukun Firaun. Iya, dukun Fir'aun. Bukan Terus hanya ada nggak sambungnya itu? DNA-nya kan sama. Ada nggak Yai? Yai ada nggak coba sambungnya ke ini tuh? Ke siapa namanya nih? Samiri. Ayah Musa Samiri. Ada, makanya semalam domba iya, patung sapi itu. Itu tadi malam siang nyatet ini yang sudah itu. Yang sudah nyatet Patung sapi itu. emas. Yang sudah nyatet ini pecinta Rasul, semalam sudah nyatet dia. Penjabaran itu. Iya benar, kalau Musa Samiri itu dulu suka berkhianat dengan Nabi Musa. Satu zaman dengan Nabi Musa. Yang merusak tauhid Firaun itu sebenarnya haplogrup G ini. Iya. Yang mencoba merusak tauhid kaum Nabi Musa ini juga haplo G ini sama sekarang di Islam pun gitu juga. Jadi kalau ke Eropa itu larinya begini.